Shalom Alehem, jumpa lagi dalam kanal Sabda Utama dalam Nidra Sabat berjudul Kunci Kemenangan Daud Mengalahkan Goliat. Bacaan kali ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat pertama sampai dengan yang ke-58. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ketika membaca narasi 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58 membicarakan sebuah pertempuran yang hebat dan sengit antara bala tentara Filistin yang berusaha untuk mengepung dan mengalahkan bangsa Israel yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Saul. Dan pada bagian ini kita melihat sebuah pertempuran yang sebetulnya tidak seimbang, karena pasukan Filistin memiliki prajurit-prajurit yang tangguh, yang salah satunya memiliki badan yang sangat besar, tinggi, dan kuat. Dia adalah Goliat. Dia adalah salah satu pendekar dari bangsa Filistin. Kitab suci, khususnya 1 Samuel pasal 17, melaporkan bahwa tingginya adalah 6 hasta. Pakaiannya sangat lengkap, ada baju sirah, ada ketopong yang terbuat dari baja, dan dikatakan bahwa senjatanya juga lengkap. Ia memiliki tombak yang beratnya itu adalah 600 sikal. Luar biasa tentunya kekuatan daripada Goliat ini. 6 hasta kurang lebih sekitar 3,2 meter. Ini tentu mempengaruhi mentalitas bangsa Israel ketika menghadapi gempuran pasukan Filistin. Namun disitulah muncul satu tokoh yang bukan tentara, bukan prajurit militer, tetapi seorang penggembala, seorang pemuda keturunan Isai, yang juga salah satu anak-anak daripada Isai juga maju berperang melawan bangsa Filistin. Namun salah satu keturunan yang maju ini, mengusulkan dirinya ini, bukan dari latar belakang militer. Dialah Daud. Dia adalah seorang penggembala. Tetapi ia memberanikan diri untuk maju mengalahkan Goliat, sang pendekar dari Filistin tersebut. Awalnya kakak-kakaknya memarahi Daud, karena ini bukan lawan yang setanding. Bahkan Raja Saul juga keberatan ketika Daud akan turun tangan untuk menghadapi Goliat. Tetapi Daud membulatkan hatinya untuk maju berperang demi bangsa Israel untuk mengalahkan Goliat. Dan kita semua tentu sudah familiar dengan kisah ini, di mana nanti Daud akan mengalami kemenangan, tetapi bukan dengan senjata yang setara dengan yang dimiliki oleh Goliat. Kalau Goliat memiliki tombak dan lembing, ketopong, tameng, tapi Daud hanya berbekal batu dan umban untuk mengalahkan Goliat. Itulah sebabnya Goliat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 merasa terhina ketika Daud, seorang yang lebih kecil perawakannya, tidak memiliki senjata apapun, mendatangi dia hanya dengan batu dan umban. Ia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak." Bahkan dia tidak pernah dilatih untuk maju di medan laga peperangan. Dan kita juga sudah paham bahwa kunci kemenangan ini juga ditentukan oleh keyakinan yang dimiliki Daud ketika menghadapi Goliat. Seperti dikatakan oleh Daud sendiri kepada Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat 45. "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan tanding, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu." Jika kita memperhatikan dengan seksama keseluruhan narasi 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58, maka sebenarnya keberhasilan Daud
mengalahkan Goliat ditopang oleh variabel-variabel lain. Salah satunya adalah pengalaman Daud menghadapi bahaya. Sekali lagi, pengalaman Daud menghadapi bahaya. Apa yang diucapkan Daud saat Raja Saul melarangnya untuk maju ke medan perang, medan pertempuran? Dalam 1 Samuel 17 ayat 34-36, Daud berkata, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu mengajarnya dan membunuhnya. Bukankah kekuatan dan kecepatan singa dan beruang melebihi manusia?" Tapi Daud berhasil mengatasi itu. Nah, dari sini kita bisa melihat dari ucapan Daud kepada Saul untuk meyakinkan Saul untuk maju berperang adalah karena Daud memiliki pengalaman menghadapi bahaya. Sebuah reputasi yang bukan hanya hitungan hari, bulan, tapi bisa jadi tahun. Ini salah satu variabel yang menentukan kemenangan Daud terhadap Goliat, yaitu pengalaman menghadapi bahaya. Kalau singa dan harimau berani dihadapi, apalagi hanya Goliat yang hanya manusia yang tinggi yang melebihi dirinya. Variabel lainnya adalah Daud memiliki keberanian dan bermentalitas pemenang. Kita bisa baca dari 1 Samuel 17 ayat 37-38. "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Tuhan yang hidup." Pula kata Daud, "Yahweh yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Nah, ini variabel berikutnya, yaitu Daud memiliki keberanian dan bermentalitas. Nah, dari sini kita bisa belajar dari Daud untuk memperkaya pengalaman hidup kita dengan menghadapi banyak risiko, kesulitan di dalam menjalani hidup. Bahwasanya kita kerap menghadapi Goliat-Goliat dalam pengertian simbolik dalam hidup ini. Dan kita dituntut untuk berani menaklukkan, mengalahkan Goliat-Goliat simbolik itu. Baik berupa kesulitan ekonomi ataupun kegagalan mendapatkan pekerjaan dan sejumlah masalah-masalah lain yang harus ditaklukkan. Kita harus memiliki sebuah keberanian untuk menaklukkan setiap persoalan yang ada. Dan keberanian untuk menaklukkan persoalan-persoalan yang ada itu dibentuk bukan sehari dua hari, tetapi sekian lamanya, dengan kita selalu mengalami jatuh bangun di dalam menjalani kehidupan. Dari kisah Daud ini sekali lagi kita bisa diperkaya dengan sebuah sudut pandang tentang keberanian menghadapi berbagai situasi kehidupan dengan menjangkarkan keyakinan kita pada kuasa Yahweh Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, Yesua Sang Mesias, Juru Selamat dan Junjungan Agung kita ilahi. Kiranya dari sabda ini kita boleh mendapatkan hikmat untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita dengan keberanian dan tidak mundur dan tidak takut dengan sejumlah risiko yang harus kita hadapi di dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya firman ini memberikan dorongan dan motivasi kita untuk menghadapi situasi kehidupan yang kadang-kadang dipenuhi dengan Goliat-Goliat yang harus kita taklukkan. Berbahagialah setiap kita mendengar, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan. Tuhan Yahweh Bapa Surgawi memberkati. Di dalam Yesus Kristus, Yesua Sang Mesias, Juru Selamat dan Junjungan Agung kita yang ilahi. Haleluya. Amin.